Pemirsa, bidang hukum menjadi perhatian penting tiga pasangan calon presiden dalam diskusi terbuka yang digelar pengurus pusat Muhammadiyah belum lama ini. Ya, lalu seperti apa gagasan duet Anies Muhaimin, Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud mengatasi persoalan hukum? Berikut cuplikannya untuk Anda. Di bidang pendidikan saja, semuanya peran negara. Tapi sekarang bidang hukum menjadi perhatian penting tiga pasangan calon presiden. Gede banget, Pak. Maka yang begitu harus Di mata Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Terlebih kasus korupsi, karena dampaknya langsung ke rakyat yang merasakan. dalam jangka pendek mungkin itu memberikan kenyamanan. Ketika ada dibiarkan korupsi tapi aman, tenang. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial. Kenapa? Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif, dalam jangka pendek mungkin belum, tapi jangka panjang ini eksplosif. Dan yang ketiga, pengalaman kami ketika kita melihat korupsi itu dibiarkan, efeknya langsung di rakyat. Saya beri contoh, daerah yang di pedalaman, nggak usah pedalaman lah, daerah yang dari kota mungkin jaraknya 20-30 km, jalannya dikorup, maka rusak jalan itu dengan mudah. Ada contohnya banyak, Pak. Apa kemudian konsekuensinya? Peternak-peternak yang memproduksi telur misalnya, itu ketika perjalanan 20-30% telurnya itu rusak di jalan, Pak. Orang tidak nyambungkan mahalnya harga telur dengan korupsi. Padahal kenapa harga telurnya di pasar mahal? Karena dia hanya bisa melakukan 70%, 30%-nya rusak di jalan. Kenapa rusak di jalan? Karena jalannya dikorup. Jadi korupsi itu punya dampak langsung sesungguhnya dalam pasaran kita. Nah, kami melihat bagaimanapun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Menurut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, masalah hukum di tanah air harus diurai dari hulu baru ke hilir. Dimulai dengan perbaikan kesejahteraan hakim agar tak bisa disuap. Saya itu selalu ingin melihat masalah dari hulu masalah, dari penyebab masalah, dari hulu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, Bu, yang paling menentukan soal kualitas hukum itu siapa? Kan hakim. Hakim. Apakah itu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, hakim. Nah, kunci masalahnya, Bu, menurut saya adalah bahwa hakim-hakim kita harus kita jamin hidupnya supaya tidak bisa disogok. Jadi kuncinya ini kembali yang dicanangkan Pak Jokowi. Kita harus meningkatkan, menerima, mengelola, menjaga kekayaan kita supaya anggaran kita cukup, kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan indeks persepsi korupsi di Indonesia melorot karena dipicu konflik kepentingan mulai dari penyelenggara negara hingga legislatif. Ini hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia, dikatakan yang menyebut negara Indonesia itu negara sekarang indeks persepsi korupsinya anjlok gitu ya, dari 38 ke 34, padahal kita sejak tahun
tahun 1999 itu menaikkan dari setiap tahun satu tidak pernah naik melompat ke 3, pernah ke 2, lalu tahun berikutnya turun lagi 1, naik lagi sampai akhirnya di tahun 2021 indeks persepsi korupsi kita itu 38. Tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif. Di lembaga legislatif itu ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya digarap di legislatif dalam forum rapat kerja dan sebagainya. Kadang-kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu bicara keras, nanti sesudah keluar dari sidang lalu pesan proyek. Itu DPR. Tim TV One mengabarkan. Forum untuk bersama, bukan forum panelis saja.